السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في دار أهل الكرم، خلفاء سيد أهل الكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خلية وأصل الجود من ذا المنبع من النبي محمد ومن آل النبي محمد. فالله يعيد علينا وعليكم من أسرار من اجتمعنا لأجلهم وأنوارهم وبركاتهم، ويحيينا وإياكم على اتباعهم وعلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحشرنا معهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Mahdar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkannya kita di majlis di tempat yang penuh barokah ini, dan insyaallah tidak mungkin kita semua yang hadir pulang dengan tangan hampa. Kita akan pulang dengan keindahan dan keberkahan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ada di tempat ahlul karam, yaitu kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مطربه بحث من دخلوا دياره وشافوه، قوم ما يظلمون أصلا من أسلفهم في هذه الدار، أوفوه في دار القرار. قوم عاشوا على ذكر الله وعلى محبة الله ورسوله، فلهذا الله سبحانه وتعالى أبقى ذكرهم، لأن قلوبهم تعلقت بالباقي، ومن تعلق بالباقي يبقى ذكره باقي. Beruntung mereka yang mau masuk rumah-rumah orang-orang saleh seperti ini. Siapapun yang masuk akan mendapatkan jamuan-jamuan indah dari keberkahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah seorang kaum yang selalu namanya disebut-sebut, namanya kekal, jasadnya boleh meninggal tapi namanya tetap harum dan dikenal karena mereka berhubungan langsung dengan Zat yang maha kekal. Hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengekalkan namanya dan mengekalkan sifat-sifat indahnya. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بالعكس من ذلك، بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولا جاهل كريم أحب إلى الله من بخيل عابد. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Orang yang kikir, orang yang dibenci oleh Allah, dibenci surga dan dicintai neraka. Ketahuilah, seorang yang bodoh tapi dia punya sifat dermawan jauh lebih baik dari orang yang ahli ibadah tapi dia bakhil atau kikir. فمحبتهم سعادة في الدنيا وفي الآخرة. كيف وقد ذكر لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو في بعض رحلاته مع بعض تلامذته عندما اشتكى له أهل القرية، قال له: إننا نسمع من هذا القبر صوت يزعجنا وكأنه صوت شخص يعذب. فلما دلوه على القبر قال: هل بدأ حضر مجلسنا؟ قال: لا. قال: بدأ. سلم علينا؟ قال: لا. قال: بدأ. قال: مرة رأى موكبا أنت فيه
فاستعظم هذا الموكب فقال إذا كان هذا حاله في الدنيا فكيف الآخرة؟ فقال وجبت له شفاعتنا، فقام على القبر ويستشفع عند الله سبحانه وتعالى على صاحب هذا القبر حتى شفعه الله فيه. دل نظر إليهم بنظرة محبة، نظرة تعظيم، فلهذا كان لهذه النظرات أثر في الدنيا وفي الآخرة يسعد بهم الإنسان. أما من اجتمع بالنبي محمد كثير، لكن ليس كلهم نظروا له بعين المحبة والتعظيم، إنما الخصوصية لمن نظر له بعين المحبة والتعظيم. فمن نظر للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعين المحبة والتعظيم سعد في الدنيا والآخرة، ومن نظر إليه أنه يتيم أبي طالب لم ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة. Beruntung orang yang cinta dengan para salihin. Beruntung orang yang punya ikatan batin dengan para aulia atau salihin. Dikisahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu saat ketika beliau berjalan di suatu desa, penduduk desa mengeluh kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atas satu makam, di mana makam terdengar dari makam tersebut suara rintihan, jeritan atas siksa Allah kepada dia. Maka penduduk mengeluh dan terganggu atas jeritan sahibul qabr. Datang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, maka mereka memohon untuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah dan memberi syafaat orang ini. Sayyidina Syekh mencari hubungan antara beliau dan orang ini. Pernahkah dia datang kepadaku? Pernahkah dia bersalaman denganku? Pernahkah dia duduk di majlisku? Ternyata orang ini jauh dari majlisnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dan tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersalaman. Tapi ada yang mengatakan, tapi ya Syekh, pernah suatu saat kamu melewati desa ini dengan rombonganmu, kemudian debu berterbangan kemana-mana, dan orang ini melihat debu dan rombonganmu, seraya dia mengatakan, ini keadaan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di dunia. Allah mengagungkannya di dunia. Bagaimana keadaannya nanti di hari kiamat? Hanya ini yang dia lakukan. Ini hubungan dia melihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dengan pandangan cinta, dengan pandangan penghormatan dan ta'zim. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wajabat syafaati. Alas, ini wajib menjabat syafaatku. Berdiri di atas makamnya, berdoa dan berdoa dan berdoa sehingga diangkat siksa oleh Allah pada kuburan tersebut. Inilah kata beliau Habib Abdullah, pandangan yang bermanfaat. Memandang orang soleh dengan cinta, memandang orang soleh dengan mahabbah dan ta'zim akan membuat pandangan itu bermanfaat untuk kita di dunia dan untuk kita di hari kiamat. Yang melihat dan memandang Nabi banyak, tapi tidak semua menjadi sahabat yang mulia. Memandang Nabi Muhammad dengan cinta dan ta'zim, dialah yang akan bahagia menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika seseorang memandang Rasulullah hanya yatim Abu Talib, anak yatimnya Abu Talib, tanpa cinta, tanpa mahabbah, maka pandangan itu tidak bermanfaat untuknya. Betapa pentingnya, betapa hebatnya ketika kita memandang orang saleh dengan mahabbah dan ta'zim. فالمتعلق بأهل الله يدرك الخير من فضل الله سبحانه وتعالى، وما نال ما نال من تقدم من أسرار، من أنوار، من علوم. وكما قال السلف الصالح، وما صار الأبدال أبدالا والأولياء أولياء إلا بسخاوة النفوس. عندما كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، على أقدامهم تصونهم عن أقذار هذه الدار، لا في قلوبهم تشغلهم عن العزيز الغفار. وبالرحمة بالعباد لما اشتغلوا
عن العباد برب العباد رحموا العباد، لأن أرحم الراحمين يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Seseorang yang punya ikatan batin dengan para aulia salihin, dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Demikianlah semua orang saleh punya ikatan batin dengan orang saleh sebelumnya. Semua wali punya ikatan batin dengan wali sebelumnya. Sampai dikatakan tidak menjadi seorang wali abdal itu wali abdal kecuali dengan dua hal. Satu, sakhawatun nafas, dan yang kedua salah rahmatun bil ibad. Sakhawatun nafas, dermawan. Dunia hanya ada di tangannya. Dunia tidak sampai masuk ke hatinya. Dunia tidak membuat dia sibuk dari zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia bisa dia miliki tapi tidak bisa menguasai hatinya. Hatinya hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rahmat dengan hamba Allah, rahmat dengan manusia, karena dia selalu berhubungan dengan zat yang maha rahmat, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan merahmati ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Orang yang rahmat, penuh kasih sayang, penuh cinta dengan hamba Allah, maka akan disayangi, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. وما نزل من البلاء ومن الكورونا وغير ذلك مما نراه من مصائب هذا الزمان إلا بارتفاع الرحمة من القلوب، وكأننا في يوم الميعاد كل في هذه الدار يقول نفسي نفسي، لكن سيد البشر ما بدأ خص نفسه بشيء، وإنما قال أمتي أمتي. فلما يكون العبد اهتمامه بأمة النبي محمد يكون أقرب للنبي محمد، أرحم بأمة النبي محمد يكون أقرب من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ما طلب أمرا لنفسه ولكن مسألته لمولاه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tidak turun musibah, termasuk musibah corona yang baru saja datang dan udah pergi, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak kembali lagi. Tidak ada musibah kepada umat ini kecuali karena rahmat kita sesama kita telah hilang di hati kita. Ketika rahmat hilang di hati kita, maka turun adab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada orang yang mempunyai sifat rahmat kecuali dirahmati oleh Allah. Kata beliau, banyak di antara kita ini seakan-akan hidupnya udah di hari kiamat. Nafsi-nafsi, diriku, udah nggak mau lihat orang, udah nggak mau ngurus orang. Seperti di hari kiamat keadaan kita ini. Nafsi-nafsi. Orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan keinginannya masing-masing, tanpa peduli dengan saudaranya dan orang lain. Ketahuilah, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah yang paling cinta dengan umat Nabi Muhammad. Yang paling mendapat perhatian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling perhatian dengan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi, gak pernah Nabi minta kepada Allah di doa-doa yang dikabulkan oleh Allah untuk dirinya. Semua doanya untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. وما تنقل السلف الصالح من بلاد إلى بلاد إلا رحمة بالعباد بأمة سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم بهم يدفع الله البلايا، ترتفع المصائب إذا أرادت البلايا أن تخرج. وجدت هناك قوام الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
يريد البلاء أن ينزل فيرتفع الدعاء فيتعالجان بين الأرض والسماء فلا ينزل البلاء حتى يوم القيامة. ببركة من؟ ببركة من لم يستطع أن ينفع أمة النبي محمد بقال أو مال، فلا أقل بالدعاء في جوف الليل يدعو لأمة النبي محمد. وهذا هو الاهتمام، لا بالفضول الذي وقع فيه في هذا الزمان الناس، من حين يصلي الصبح يفتح الأخبار والجرائد وينظر في النت ما هي أخبار العالم. هذا من الفضول، هذا من الفضول وليس من اهتمام بأمر الأمة. إنما اهتمام بأمر الأمة أن يقوم في جوف الليل ويدعو لأمة النبي محمد ليرفع الله عنهم البلايا والفتن فتصلح العباد ببركة عبد محبوب عند رب العباد جعله الله خليفة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا المجمع يعود خيره وبركته على إندونيسيا كلها وعلى بلاد الإسلام جميعا، ويرفع الله بسبب هذا الاجتماع بلاء وأذى قد حل في هذه الأمة، ويصلح آل بيت النبي محمد ويصلحهم ويصلح بهم ويصلح ما بينهم ويطيل الأعمار في عافية ويمتعنا متعة كاملة في صحة وعافية. لحبيبنا أحمد بن حسين السقاف يعطيه الصحة والعافية وطول عمر في طاعة ويبارك في أولاده يجعلهم قرة عين ويبقي العلم فيهم إلى يوم الدين يا رب العالمين. وتقر عيوننا بأنفسنا في أولادنا في طلبتنا، ويسمعنا وإياكم بكل خير، ويسمعنا وإياكم بكل خير، ويرينا كل خير، ويجنبنا كل شر وبوس وضير بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau para aulia as-salihin pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tinggal di suatu daerah kadang-kadang jauh dari tempat tinggal aslinya. Itu disebabkan karena rahmat mereka kepada umat ini. Karena adanya mereka maka umat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bala musibah akan turun kepada umat ini, tapi karena di situ mereka bangun malam, mereka doa kepada Allah, mereka menangis kepada Allah untuk keselamatan umat ini, maka bala tidak jadi diturunkan oleh Allah sebab mereka. Kalau tidak ada mereka di sekitar kita, maka hancurlah umat ini karena banyaknya kemaksiatan dan kemungkaran. Ketahuilah, kata beliau, bahwa doa ketika bala turun dan ada seseorang yang berdoa, orang saleh yang mengangkat tangannya kepada Allah di tengah malam, sehingga bala tadi dan doa bertengkar, bergulat sampai hari kiamat. Artinya bala yang akan diturunkan tidak jadi mengena umat ini, hanya di langit sampai di hari kiamat. Berkat siapa? Berkat doa orang saleh, berkat doa wali min auliyaillah. Oleh karena itu begitu besar manfaat keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Dan beliau mengatakan, inilah perhatian kita kepada umat Nabi Muhammad. Minimal kalau tidak ada harta yang kita miliki cukup banyak untuk kita bagi kepada umat. Kalau tidak ada ilmu untuk kita ajarkan kepada umat, maka janganlah Anda kehilangan doa di tengah malam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk kepedulian kita kepada umat Nabi yang benar. Kalau mau ada ghirah kepada umat, cemburu dengan keadaan umat, bangun tengah malam doa kepada Allah. Ini yang manfaat untuk umat. Bukan, kata beliau, mulai subhanallah hayya ala shalah, as-salatu khairum minan naum, kita udah buka HP melihat kabar apa yang terjadi sekarang. Siapa lagi yang berkata, ada apa lagi ini di mensos. Kita mulai subuh sampai tengah malam kita sibuk melihat kabar. Apa manfaatnya umat kita lihat kabar itu? Umat tidak mengambil manfaat apa-apun, itu malah merusak hati kita dan merusak pikiran kita. Tapi kalau ingin perhatian kepada umat, ingin ada kecemburuan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan di tengah malam. Inilah manfaat kita
Ini yang kita yang bisa memberikan manfaat kepada umat ini. Dan beliau menutup dengan doa yang begitu indah untuk kita semua yang hadir, dan khususnya untuk orang tua kita, untuk guru kita Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Ustadz Ahmad bin Husain bin Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah, dan pada putra-putranya mudah-mudahan Allah menjadikan mereka qurratul ain, anak-anak yang dibanggakan orang tua dan kakeknya, dan anak-anak kita dan santri-santri kita dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan majlis keberkahan majlis ini Allah berikan kepada kita dan mereka. Bahkan beliau berdoa mudah-mudahan keberkahan majlis ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan keberkahan majlis ini diharapkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan umur Habibana Ustaz Saleh Al-Idrus dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat, wa 'inda dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidis sadat Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin ashrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihil qadat, amma ba'du. Para habaib, para syiban, sadatina al-alawiyin, guru-guru kita yang kami muliakan, para ulama, para masyayikh yang hadir semuanya yang kami muliakan, para muhibbin, pecinta wali-wali Allah, pecinta para habaib, pecinta para orang-orang saleh yang hadir pada siang hari ini, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita dengarkan faidah-faidah yang semua itu sangat berguna untuk kita. Di antaranya tadi bagaimana tentang pentingnya kitab Ihya Ulumuddin, mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Di majlis ini, majlis dan tempat ini bersambung dengan Al-Kutub Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf. Karena sebagaimana tadi diceritakan bagaimana pada tanggal 15 Rajab tahun 1368 Hijriah, di tempat ini, di majlis ini, atas permintaan langsung dari sahibul haul Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Husain As-Saqqaf, maka Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf menghadiri khataman kitab Ihya di majlis ini, dan dengan tertib Fatihah yang sangat luar biasa. Ketika itu tadi diceritakan kedatangan Al-Habib Abu Bakar As-Saqqaf dari Gresik. Selain menghadiri khataman Ihya di majlis ini, di tempat ini, juga untuk menyampaikan tahniah, ucapan selamat kepada Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang pindah ke kota Bangil dari Jombang, di mana sebelum peristiwa itu bahwa ada sebuah isyarah dan bisyarah. Salah seorang dari kalangan masyayikh dari marga Ghanim bermimpi sebelumnya, satu hari sebelum kedatangan Al-Habib Abu Bakar As-Saqqaf dari Gresik,
Orang ini bermimpi bahwa seakan-akan Masjid Jami' Bangil itu penuh manusia, lautan manusia. Mereka semua berada di depan Masjid Jami' Bangil karena dikabarkan akan datang seorang Sultan Makkah, Raja Makkah, penguasa Makkah. Tiba-tiba tidak lama kemudian ada 5 mobil datang dan masing-masing turun dari mobil tersebut masuk ke dalam Masjid Jami' Bangil. Dan yang dikenal oleh orang yang bermimpi yang turun saat itu, yang dikenal hanya Al-Habib Abu Bakar Gresik, yang lainnya tidak ia kenali. Maka kemudian setelah mimpi ini diceritakan kepada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, maka ketika itu kemudian beliau mengatakan mimpi ini adalah sebuah mimpi yang benar. Sultan artinya raja, karena beliau Al-Habib Abu Bakar As-Segaf seorang kutub. Al-Kutub adalah sultan, raja dari para wali. Makkah adalah isyarat, karena Makkah itu mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda bahwa beliau adalah khalifah, pengganti, penerus daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid adalah isyarat, tempat kebaikan, di mana di situ terdapat penjagaan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang Bangil. Kita semua di sini orang-orang Bangil berada dalam inayah, riayah, perhatian dari para auliaillah. Ada inayah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ada inayah dari Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, ada inayah dan riayah dari Al-Habib Abi Bakar bin Husain As-Saqaf yang kita hadiri haulnya pada hari ini. Mudah-mudahan keberkahan mereka terus menyertai kota Bangil, menyertai kita semua dan seluruh yang ada di sekitar kota Bangil. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita dengarkan pula betapa indah sejarah sirah hidup daripada Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Husain As-Saqaf yang kita peringati haulnya. Betapa tadi beliau diceritakan selain keilmuannya, selain ibadahnya, selain amaliyahnya, juga bagaimana rahmatnya kepada orang-orang fakir miskin, para janda yang kekurangan, sehingga beliau habiskan waktunya untuk membantu orang-orang fakir miskin. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah warisan dari kakek beliau. Bagaimana dulu kakeknya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu melakukan sedekahus sir selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu. Setiap hari, setiap malam berkeliling membawa beras dan kebutuhan hidup makan manusia. 100 rumah dihidupi oleh beliau, tidak kurang dari 100 rumah. Dan itu dipikul sendiri, tidak ada satupun yang tahu. Setiap penduduk Madinah membuka pintu rumahnya, di depannya sudah ada beras, sudah ada sembako, sudah ada kebutuhan hidup mereka terpenuhi, tanpa ada yang tahu siapa yang melakukan ini. Dan itu baru diketahui setelah wafatnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, tidak ada lagi yang memberikan sedekah seperti itu. Dan ketika dimandikan jenazahnya, di pundaknya ada bekas pikulan, karena beras itu dipikul sendiri oleh beliau. Ini yang diwarisi oleh Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih mengutip sebuah cerita. Suatu saat ada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain wa Sayyidina Abdullah bin Ja'far,
radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Mereka bertiga ini sedang melaksanakan haji ke Baitullah. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal dan mereka merasakan lapar dan haus. Lalu cari rumah tempat untuk istirahat. Ada satu rumah gubuk. Mereka masuk ke dalam rumah itu, ternyata yang punya rumah ini seorang nenek yang tua renta. Mereka minta izin untuk istirahat di tempat itu. Maka dipersilahkan oleh tuan rumah untuk beristirahat. Setelah itu mereka bilang, adakah yang bisa kami minum, kami kehausan. Maka kata si nenek tersebut, saya hanya punya sedikit susu kambing. Kalau kalian mau saya akan ambilkan dan kalian bisa meminumnya. Diambilkan susu kambing, diberikan kepada mereka bertiga dan diminum. Lalu karena merasa lapar, mereka bertiga bertanya, adakah yang bisa kami makan? Nenek tua ini berkata, kami tidak punya apa-apa kecuali ada satu kambing kecil. Ini satu-satunya harta kami saat ini. Kalau kalian mau, silakan salah satu dari kalian menyembelihnya. Saya akan siapkan kayunya untuk dibakar dan dimasak dagingnya dan untuk kalian makan. Maka kemudian disembelih, dimakan kambing itu sampai habis. Setelah semuanya selesai, ketiga cucu Nabi SAW ini melaksanakan perjalanan hajinya dan sampai kemudian pulang kembali ke kota Madinah. Dan setelah mereka keluar, suami dari nenek ini datang marah-marah. Bagaimana mungkin kambing satu-satunya harta kita kamu berikan kepada orang asing yang kamu tidak tahu siapa mereka dan asal usul mereka. Sekarang kita nggak punya apa-apa. Berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata nenek tua ini bersama suaminya mengalami masa-masa sulit ekonomi. Kekurangan, hartanya sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Keadaan memaksa mereka untuk pergi ke kota Madinah. Sekedar mencari mengais rezeki seadanya. Dan ternyata ketika mereka berjalan di jalan-jalan Madinah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawasi perempuan tua itu dan masih lekat dalam memorinya, ini perempuan tua yang dulu menjamu saya saat haji. Dipanggil, disapa, wahai ibu, apakah engkau masih ingat kepada saya? Dijawab, saya tidak kenal, Anda siapa? Saya dulu orang yang pernah engkau jamu di rumahmu bersama saudara-saudara saya. Orang ini bilang, saya tidak kenal, saya lupa, tidak ingat. Kata Sayyidina Hasan, kalau engkau tidak ingat, saya masih ingat persis. Maka sekarang silahkan engkau datang ke rumah saya. Dijamu oleh Sayyidina Hasan, kemudian oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an diberi sebagai ucapan terima kasih, wahai ibu, saya kasih hadiah saat ini 1000 ekor kambing untuk engkau cuma-cuma dan 1000 uang dinar, uang kepingan emas diberikan secara cuma-cuma sebagai ucapan terima kasih. Lalu Sayyidina Hasan memerintahkan budaknya untuk mengantar wanita tua ini ke rumah saudaranya Sayyidina Husain. Ketika sampai di rumah Sayyidina Husain, Sayyidina Husain memberikan perlakuan yang sama seperti kakaknya Sayyidina Hasan. Saat ini engkau aku beri 1000 uang dinar kepingan emas dan 1000 ekor kambing, 2000 ekor kambing dan sudah 2000 dinar yang dibawa oleh wanita ini. Kemudian diantarkan kepada sepupunya Abdullah bin Ja'far. Dan ketika sampai di rumah Sayyidina Abdullah bin Ja'far, maka oleh Sayyidina Abdullah bin Ja'far, seandainya saya yang didatangi lebih dulu, saya akan buat Al-Hasan wal Husain payah untuk bisa menandingi amal saya. Kalau mereka masing-masing kasih 1000 dinar, saya kasih 2 kali lipatnya, 2000 dinar emas untuk kamu wahai nenek,
dan 2000 ekor kambing. Orang ini yang tadinya begitu miskin pulang menjadi orang terkaya di kampungnya. Karena inilah akhlak ahlul bait. Inilah akhlak cucu-cucu Rasulullah SAW. Dan ini yang diterapkan, yang dipraktekkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Husain selama hidupnya. Dihabiskan memberikan manfaat, mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Kalau ada perempuan yang belum menikah dicarikan jodoh, yang tidak mampu dibekali untuk sampai bisa melaksanakan perkawinan dengan baik. Mereka janda-janda yang kekurangan beliau hidupi selama hidupnya. Ini akhlak daripada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, bagi kita para habaib, kita diciptakan memberikan manfaat kepada umat. Peringatan haul semacam ini bukan bertujuan untuk menunjukkan siapa orang tua kita, siapa ayah kita dan kakek kita. La hasya wa kalla. Kita bukan untuk bangga-banggaan. Kita tidak akan merasa cukup dengan sekedar nasab yang mulia. Idza lam yakun nafsus syarifi ka aslihi famadha alladhi tughni kirabul manasibi wa in alawiyyun lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Jika jiwa seorang yang mulia tidak sama dengan leluhurnya, maka tidak ada gunanya dan manfaatnya nasab dan yang mulia itu. Jika seorang Alawi tidak bisa menjadi seperti Al-Imam Ja'far As-Sadiq, dia hanya akan menjadi bahan cacian oleh orang-orang yang pembenci Ahlul Bait. Di sini pelajaran bagi kita. Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf kita jadikan mir'ah, cermin bagi kita. Kita bercermin kepada beliau sehingga melihat banyak kekurangan-kekurangan kita, dan dari majlis ini kita belajar meneladani, mengambil qudwah, uswah daripada beliau-beliau yang kita hauli, khususnya Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saqaf, yang semoga berkahnya melimpah kepada kita semua. Para hadirin sekalian rahimakumullah, tidak lain dan tidak bukan, inilah tujuan daripada peringatan haul kita pada siang hari ini. Dan di majlis yang baik ini, semua yang kita dengar, yang kita terima dari awal mulai subuh tadi majlis maulid sampai khatam Ihya Ulumuddin sampai peringatan haul ini, mudah-mudahan semuanya akan menjadi sebuah kemanfaatan, keberkahan bagi kita semua, sehingga kita keluar dari tempat ini menjadi orang yang lebih baik. Kita keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang semakin terikat hati kita dengan para aulia illah, terikat hati kita dengan Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, dan tidak akan terputus sampai nanti akhir zaman. Para hadirin sekalian, kita doakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin insyaallah terus diabadikan, dilanggengkan oleh Allah manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Dan insyaallah guru kita Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Husain As-Saqaf, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan tamamas sihhati wal afiyah li naf'il islami wal muslimin. Dan kita doakan guru-guru kita Al-Habib Saleh Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar, hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar As-Segaf, yang meneruskan insyaallah ini tak pertanda sambung silsilah zahabiyah yang menyambung dari Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan insyaallah beliau dipanjangkan umurnya semuanya, diberikan tamamas sihhati wal afiyah, sehingga bisa terus menyertai kita, dan semua guru-guru kita insyaallah bisa terus menyertai kita. Mereka adalah al-baqiyatus salihat. Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan insyaallah majlis ini akan kembali keberkahannya kepada kita, kepada keluarga kita, anak-anak istri kita, dan mudah-mudahan insyaallah bukan majlis yang terakhir buat kita. Di tahun-tahun yang akan datang kita bisa hadir lagi di majlis ini dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, dan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Hud As-Saggaf yang tadi telah menyampaikan mau'idhah hasanah beliau mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Adapun acara selanjutnya yaitu talqinuz zikir yang akan dimintakan kepada Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, kemudian diteruskan dengan qasidah dan doa penutup yang akan dibacakan oleh Al-Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Saggaf. Afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nubadu insyaallah minal aminin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana ala jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ilaina syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'alna min ahlil inayah wa riayah lutuf wal hifz wal wiqayah wa khususan bi qiraati ihya al-imam al-hujjah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asyafi wa munasabat haul Sayyidina al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf wa najli Sayyidina al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar As-Saggaf hatta nakuna min ahli inayah wa riayah wal lutuf wal hifz wal wiqayah yakin Nabi Muhammad Sayyidil Bariyah wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alna min ahli salah wal falah wal najah yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man idza dzikra ismuhu ja'al khairu walah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. الفاتحة بالقبول وتمام بالقصول وعمام والصلاة الشام ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل ما فينا ولا منا شقيا ولا محروما بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي فلا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنيات الشفاء الشريفة الليلي بن عبد الله بن صالح السقاف أن الله يشفي مرضاها ومرضانا جميع الحاضرين والحاضرات بشفاء آجل لا يغادر سقما ولا ألما لا شفاء إلا شفاؤك أنت الشافي وأنت المعافي يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. وعلى هذه النية أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم فاتحة.